Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam yang kali ini ke-163 dengan tema membincang cerpen berjudul Neraka Kembar Rajab karya Triyanto Triwikromo yang dimuat koran Tempo 9 Februari 2014. Dan cerpen ini akan dipantik oleh Iis Taulida. Mari kawan-kawan di seluruh tanah air, kita simak bersama, kita apresiasi, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Baik, saudara pemantik, saya ingin mengajukan satu pertanyaan simpel terlebih dahulu. Neraka Kembar Rajab, kenapa Anda memilih cerpen ini? Apa yang membuat Anda tertarik? Atau mungkin kelebihan atau kebaruan macam apa yang bisa Anda lihat dari isi cerpen ini? Silakan. Ya, terima kasih. Beberapa hari terakhir ketika membaca beberapa cerpen, kebetulan mungkin ada 2 cerpen yang ingin dibahas waktu kemarin-kemarin itu. Salah satunya cerpen Clara Ang. Tetapi kemudian setelah mempertimbangkan lagi, saya memilih Neraka Kembar Rajab ini karena terpikirkan berhari-hari gitu. Hari-hari. Iya. Terus sepertinya kita juga belum pernah membahas cerpen yang menurutku ini makrifat ya. Itu. Semacam Danarto. Iya. Oke. Karena itu. Terus saya pernah melihat waktu itu di Humor Sufi kalau nggak salah. Ini aku manggilnya Pak aja ya, Patri. Pernah bilang bahwa menulis merupakan perintah Tuhan yang tersembunyi di dalam wahyu pertama ketika Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hiro itu, yang Iqra, bacalah. Jadi tidak ada yang dapat dibaca jika tidak ada tulisan, maka kita harus menulis gitu. Nah, dari situ ketika membaca cerpen ini saya berpendapat bahwa mungkin di dalam cerpen ini tuh banyak sekali hal-hal yang disembunyikan gitu dan ingin disampaikan kepada pembaca. Tapi saya sendiri masih belum menguasai apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Tri ini dalam cerpen ini. Kalau dari judul Neraka Kembar Rajab, ternyata setelah saya baca berulang-ulang, neraka kembar ini kan untuk menggambarkan Kiai Siti dan Abu Jenar yang di sini ditegaskan di bagian hampir ending itu. Dan Rajab ini nama seorang tokoh pemuda yang pemberang di sini, pemarah. Tetapi dia juga digambarkan telah belajar agama ya. Telah lulus belajar dari Kota Wali. Nah, ininya sendiri sebenarnya masih menjadi pertanyaan, apakah kelulusannya di Kota Wali itu mengenai hanya keilmuannya saja atau juga dengan keimanannya terhadap agama yang dia pelajari, agama yang dia anut gitu. Terus di dalam cerpen ini kan ada yang
ya tadi tuh yang diumpamakan sebagai neraka kembar itu kan Kiai Siti dan Abu Jenar. Jadi saya teringat dengan Syekh Siti Jenar gitu. Lingkar Jenar. Dan Lingkar Jenar juga. Apakah sebenarnya itu merupakan satu kesatuan? Karena di sini juga ada kegelisahan yang diungkapkan oleh Rajab mengenai sifat dari Abu Jenar yang merasa apapun yang dikatakan paling benar dan seakan-akan dia jadi Tuhan bagi manusia lain. Sedangkan Kiai Siti itu menganggap bahwa Allah mabuk pujian dan sesembahan. Jadi di sini digambarkan sebagai manusia yang pasrah gitu. Kayak ya kalau bukan wayahnya banyak wabah ya nggak mungkin wabah tuh ada gitu. Jadi digambarkan sebagai sosok yang pasrah, yang apa-apa Fatalis. itu. Iya, yang apa-apa itu ya karena Tuhan gitu. Jabariyah apa Qadariyah? Hanafiyah. Malah jauh. Kambalia. Malah jauh. Kambalia. Aku udah lupa lagi itu. Tapi sepertinya Jabariyah. Jabariyah. Iya. Terus saya mencoba untuk satu persatu ingin mencari tahu sebenarnya ini tuh apa, di mana, terus kenapa gitu, apa yang ingin diceritakan. Nah, ternyata setelah membaca ini, saya mencoba untuk membaca cerpen Patri yang lain, seperti Ikan Terbang Kufah, Lengtuleng Muah, Walih ke-11, Burung Api Siti, dan di dalam cerpen-cerpen itu mempunyai tokoh yang sama gitu. Jadi ada Kiai Siti, ada Abu Jenar, ada Jenab di situ. Ada Syekh Muso juga. Konsep Kubro ya. Syekh Muso. Nah, Mengenai Kubro. aku nggak tahu itu. Kalau mengenai nama Muso sendiri, saya malah awalnya kebayang PKI loh. Betul. Iya, awalnya kebayang PKI. Iya, Apakah PKI. ini memang terinspirasi dari situ gitu? Dan menempatkan tokoh Muso juga kan sebagai tokoh yang dihormati di masyarakat ya, karena dia sebagai yang membangun kampung itu. Dan kalau di cerpen Wali ke-11 itu dijelaskan bahwa Syekh Muso ini membangun kampung dan masjid di situ dalam satu malam. Ya ada beberapa kutipan yang masih berhubungan dengan cerpen-cerpen yang lainnya. Seperti di sini, ketika karena itulah Syekh Muso mesti terpisah dari Syekh Bintoro, dan di cerpen Wali ke-11 juga dijelaskan bahwa Syekh Bintoro itu saudara kembarnya yang ingin membunuh Syekh Muso, tapi ternyata di ending itu diceritakan bahwa Syekh Muso sebaiknya pergi dengan cara moksa gitu. Nah, terus kembali lagi ke sini. Nanti deh. Iya. Besok lagi lebar-lebar ternyata. Kemana-mana guys. Iya, kembali lagi ke sini. Saya tadi awalnya ini mencoba untuk mencari tahu sebenarnya Tanjung ini Tanjung yang di mana gitu, karena kan banyak juga nama Tanjung di Indonesia. Tapi kalau dilihat dari tempat lahir dan tinggalnya Pak Tri ya sekarang, saya membayangkan bahwa ini tuh menceritakan tentang ya Tanjung Mas di Semarang dan daerah sekitarnya yang sekarang memang terutamanya mengalami ini ya permasalahan abrasi itu yang tidak kunjung selesai. Jadi banyak sekali permasalahan di sana. Hubungannya dengan Rajab apa? Nah itu Rajab ini Sekarang Rajab nggak sih? udah lewat. Wak Safar ya? Mulud. Nggak tahu lah, nggak apa. Terbawa kasar ini. Sekarang udah bawa kasan. Udah lewat. Udah lewat. Ya ngap. Muludan kan sebentar lagi. Nah terus Rajab ini di sini kan
dia mempunyai sifat yang pemarah ya, terus kayak apa sih dia tuh psikopat. Ya cukup inilah ketika menceritakan bagaimana dia membunuh bangau, kucing gitu, Ini kucing. dan memotong kelingking salah satu temannya. Betapa bencinya dia dengan hal-hal yang kembar gitu. Saya tidak terlalu mengerti itu kenapa. Meskipun di sini juga ada alasannya bahwa Tuhan itu tidak membuat nabi kembar, terus apalagi malaikat juga kembar karena itu. Dan kalau mereka dibiarkan tetap tuh berarti kita hanya menyembah setengah Tuhan menurut pengertian Rajab gitu. Tapi di ending juga saya jadi semakin bingung kenapa di sini digambarkan menjadi kembar 3 gitu. Yang tadinya 2 Tambah ya. jadi 3. Lama-lama kembar Ini makna siap. kembar 3 tuh apa gitu? Gimana sih? Pemantiknya harusnya menjawab sendiri tuh pertanyaan. Enggak, ini melempar ke kalian. Silakan. Melempar ke Sudah, kalian. Sudah. Silakan. Oh, saya diperkenankan. Ya, Terima kasih. saya kan moderator. Saya juga Geser kiri kanan saja. saya cuma pendengar yang baik saja. Iya, saya moderator. Saya mulai dari ini. Ya, buku cerita pendek terbarunya Surga Sungsang akan segera terbit. Ini pada saat 2014 ya. Dan ini ternyata adalah salah satu fragmen, cerpen ini tuh salah satu fragmen dari, ada yang menyebut sebagai novel pendek, Surga Sungsang itu, ada yang menyebut sebagai kumpulan cerpen yang bersambung gitu. Apapun cerbung ya bisa apapun itulah ininya. Ketika kita hanya membaca ininya saja gitu, hanya membaca Neraka Kembar Rajab, atau misalnya kita hanya membaca Burai Api saja, atau kita membaca Alur Murakami, ya sepotong gitu, sepotong. Ini apa? Bahkan saya ketika membaca pertama kali ini, kesan saya awalnya itu kan tokoh Rajabnya ini yang digambarkan begitu antagonis dan bengis ini, sampai kemudian ada kalimat dari Syekh Siti itu, Rajab tidak dilahirkan dari binatang, siapa tahu dia yang nanti akan memimpin kampung ini. Di kepiting atau kambing. Itu saya terbayang Umar bin Khattab gitu kan ya, betapa gitu. Ya betul, ini jika dikatakan sebagai cerpen makrifat, ya saya juga kurang paham makrifat gimana. Pokoknya ketika pertama kali ya saya mirip-mirip lah itu, ada Narto, kemudian Anafis juga gitu, yang agak religius gitu kan, ini kan sifat ketuhanan gitu kan, ketauhidan. Tetapi cerpen-cerpen yang sudah yang tadi disebutkan itu saya menemukan ada alasan gitu. Kayak misalnya kemarin kita baru saja minggu-minggu kemarin itu kan membahas robohnya surau kami gitu. Tokoh kakeknya itu kan memiliki alasan gitu loh, kenapa begitu, kemudian kenapa sampai matinya begitu. Nah, di sini itu kita akan diperhadapkan dengan pertanyaan, sebetulnya Syekh Musa itu siapa sih gitu. Saya gitu. Syekh Musa itu sebetulnya siapa? Kalau misalnya tadi ada di belakang itu ada Syekh Bintoro juga, ternyata kan juga kembar gitu. Terus Rajabnya ini kan sangat-sangat membenci sekali dengan yang kembar-kembar gitu kan. Itu argumentasi macam apa gitu yang saya pikirkan adalah argumentasi macam apa yang melatar belakangi itu kebencian gitu. Kembarnya. Gitu loh. Misalnya kalau saya mencoba menjawab, kalau misalnya deh monoteisme gitu, Tuhan itu kan satu gitu, nggak boleh diduakan, ditigakan, diempatkan. Tapi ketika digambarkan kemudian tokoh Rajabnya sendiri, ya Rajab juga dihubungkan dengan bulan Rajab gitu, ada apa misalnya di Rajab. Betul, di sini tuh banyak menyimpan, kitanya tuh harus jeli menganalisis gitu. Kita harus bukan hanya sekadar cerpen dari awal sampai akhir kita menikmati, oh iya gitu, begitu isinya. Tapi ini menyimpan simbol-simbol gitu kalau menurut saya. Simbol-simbol, kemudian juga
sehingga pembaca juga kan banyak bisa jadi menginterpretasikan ya tadi Syekh Musa itu kok teringat PKI gitu kan, seperti itu. Kemudian sampai pada ternyata Tanjung ini itu mungkin bisa jadi yang tadi disebutkan Tanjung Mas. Terus ada juga yang menyebutkan Tanjung Kluwung namanya, Tanjung Kluwung. Yang Tanjung Kluwung ini tempat yang katanya mau dijadikan resort gitulah, resort. Jadinya pokoknya sebetulnya ini Tahun tuh berapa itu? tahun 2000 ini 2010 ya, dari mulai cerpen. Tahun 2010? Pertama kali dimuat di Kompas itu cerpennya kan dari mulai 2010 di Kompas tuh. Nah, peristiwa itu apa? Peristiwa tadi. Yang resort. Iya. Yang resort itu tahun berapa? Tidak ada tahunnya. Tapi Ya, jika artinya melihat ada korelasi dengan ini tuh bisa nggak tahu. waktunya berdekatan atau tidak, mendahului atau tidak peristiwa itu tuh. Katanya sih. Artinya kalau cerpen lebih dahulu, kemudian Itu dulu peristiwanya dahulu. belakangan, Peristiwanya nggak ketemu. dahulu, kemudian ini gitu. Di terakhir itu kan ada salah satu judul cerpennya yang pengarang ini kan pengarang yang merasa membunuh Roland Barthes gitu judulnya itu. Nah, di situ tuh di sini nama pengarangnya tuh Muhammad Isa Daud. Nah, kita kan kalau misalnya kita membaca ini kan, ini siapa sih sebetulnya yang bercerita? Ya nggak sih? Ini kan menyebutkan nama terus gitu. Saya juga bertanya gitu loh. Kemudian, tapi itu kan jika kita membahas keseluruhan Surga Sungsangnya ya. Kita kalau saya mau fokus ke sini gitu, di Rajab, tokoh Rajab ini tuh, saya justru mendapati pertanyaan, siapa emang ada yang mau menghitung pohon itu berjumlah sekian Kan gitu. Rajab istimewa. Nah iya makanya, tapi itu kan tidak dijelaskan tuh kekuatan Rajabnya atau gimana-gimananya. Saya merasa memang sih betul tidak Dan dibiarkan tidak tetap di butuh kampung itu, menjelaskan gitu, tidak jelaskan atau gimana gitu kan. Misalnya Rajab itu orang sakti atau seperti apa gitu, tapi kayaknya tuh di sini tuh kayak langsung anu aja gitu, ya pembaca ngerti sendiri aja deh gitu. Saya merasanya dibegitukan gitu kalau Memang saya. begitu. Kenapa harus diprotes? Bukan Tidak bisa diprotes. dikomplain. Begitu. Maunya penulis nyari referensi sendiri. Iya, Maunya begitu. ngerti sendiri aja deh terus gitu. Terus ada kan di sini ada adegan ya, misalnya Rajab ketika pengen menggal bayi-bayi gitu, terus dirangkul sama Syekh Siti. Tapi kemudian ada kalimat lagi, dia mendekati, ini kan awalnya dia mendekati Rajab, merangkul pemarah kesetanan itu dan berbisik lembut, siapa bilang mereka akan jadi iblis bla bla bla. Nah, terus tiba-tiba Rajab tak melawan, sejurus kemudian tanpa disentuh Kiai Siti, Rajab terkulai. Bukannya tadi dipeluk gitu. Terus tidak disentuh. Mungkin maksudnya Setelah itu, tanpa Pukulin atau di apa gitu gitu ya. kan. Ya mungkin begitu. Tapi Tanpa saya diruqyah gitu loh. setelah itu. Iya, tapi peristiwa itu juga mengingatkan tentang Nabi Khidir dan Musa. Betul. Ya akhirnya, iya di sini tuh jadinya tuh kalau jadinya kemana-mana menginterpretasikannya gitu jadinya. Jadinya tuh betul apa yang terjadi. Tapi apa sih sebetulnya yang ingin dikatakan oleh cerpen ini tuh? Saya sendiri Yang tuh masih belum tahu. ketemu. Belum neraka kembarnya yang dimaksud gitu loh. Neraka kembarnya Rajabnya gitu. Kok Rajab tuh kayak ini banget sih, kayak tokoh. Kok saya merasanya tidak ada alasan gitu. Apakah iya ada orang yang terlahir, ya oke sih kita sering mendengar gitu ya dongeng-dongeng anak dajal gitu, ini nanti anak iblis atau gimana gitu. Tapi apa iya sih gitu sampai Iya. ada yang membunuh begitu. Karena ini fiksi. Nah itu fiksi, tapi kan abang bilang
Jangan merasa ya kalau misalnya ada sesuatu yang memang harus dikatakan argumentasi dijelaskan gitu biar pembaca tuh nggak putus emosinya gitu. Ya dikatakan lah gitu. Kalau temanya ma'rifat, Nah itu pembaca juga harus ma'rifat. pembacanya syariat. Nah, itu masalahnya. Masih Pembacanya syariat dan Kalau menilai ma'rifat Hakikoh. dengan syariat, ya nggak ketemu. Ya. Nggak ketemu. Ya. Maka harus diurut sebagaimana yang pernah saya katakan. Diurut tadi apa yang termaktub dalam judul Ya. Rajab dalam surat At-Taubah ayat 3 Masya Allah. Jadi ayat karena itu 36. 36 36. atau ayat 36 Al-Maidah juga At-Taubah atau ayat 36 yang menyebutkan bahwa ada bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, di bulan Rajab ini ada sedikitnya 5 peristiwa penting. terbawa kasan oh enggak Nggak masuk. Versi Jawa. ngapem oh enggak Itu versi Jawa. Saya ada nyontek dulu deh. Di surat Al-Maidah ayat 2 dijelaskan bahwa Al-Maidah atau Taubah Al-Maidah ayat 2 Al-Maidah ya bahwa bulan Rajab itu bulan damai. Bulan yang tidak boleh menumpahkan darah. oh ya Oke. Belum selesai. Yang berikutnya adalah turunnya perintah Tuhan untuk Ikra mengerjakan sholat. Soalnya Itu Isra Mi'raj itu 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Tuh. Kenapa disebut bulan suci? Di antaranya itu 2. Kemudian terjadinya perang Tabuk melawan Romawi. Meskipun perang itu tidak terjadi karena pasukan Romawi bersembunyi di balik benteng Syam. Cuma pada saat itu tidak seperti biasanya Rasul mengumumkan membuka strategi perangnya. Biasanya kan pakai kode sandi dan sebagainya. Ini enggak, ini terbuka. Tapi tidak. Jadi perangnya tidak terjadi. Kemudian ada ini pembebasan Baitul Maqdis Al-Aqsa di Palestina oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin duh Tuh. anca SKI kan sejarah ke SPI. Ini berurut dari Peradaban Islam. jadi judul dulu. Oke. Kenapa itu dipilih? Sistem khilafah yang diakhiri oleh Usman Mustafa Kamal Atatürk, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang telah menerapkan standar sistem pemerintahan Islam dihancurkan, disudahi oleh Mustafa Kemal. Itu sedikitnya lima peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Oke. Kemudian kalau dikaitkan dengan cerpen ini, maka ada sesuatu yang dibikin paradoks. Di bulan Rajab tidak boleh terjadi pertumpahan darah, si Rajab justru menumpahkan darah. Ya. Ini kadang gini ya, bukan kadang, seringnya tafsir itu lebih rumit daripada teks yang dibahas. Ya. Nanti Mas Tri malah ketawa-ketawa. Nggak segitu juga, biasa aja gitu. Padahal mah nggak gitu. Itu. Kemudian soal kembar, saya pikir ini juga soal ketauhidan ya, soal Qul ahad. Artinya kalau di awal sudah dikatakan jangan menyembah selain Tuhan, ya ini sudah dakwah, sudah ceramah, gitu kan, dengan gaya dan cara fiksi, gitu kan. Ini tentu akan dikemas dengan seperti yang dicontohkan oleh Mas Trianto. Segala yang kembar. Kalau kembar itu 2. Kembar itu siapa bilang kembar itu 2? Enggak lanjut. Ada 5. Nah, Kembar justru itu. 2200. Yang namanya kembar itu Bahkan lebih ada dari 2, 1 iya. dan mirip. Jadi sebenarnya bukan persoalan 1100 111 atau 666 gitu kan. Bukan persoalan itunya, tetapi ada sesuatu yang miripnya itu, sesuatu yang disekutukannya itu.
Jadi sebenarnya ini alur melingkar, gitu. Alur melingkar. Nah, karena pada akhirnya juga ketemu kepada persoalan yang dimaksud. Bagaimana Abu Jenar yang kita persepsikan sebagai Syekh Siti Jenar. Kemudian siapa lagi? Syekh Siti. Pangeran Langit. Ya Syekh Siti ya. Abu Jenar Syekh Abu Muso. Pangeran Langit. Kemudian yang Bintoro itu kan Demak. Syekh Muso Demak. dengan Bintoro. Bintoro itu Demak. Demak itu kan awal mula lahirnya. Islam. Masjid. Berkembangnya Islam kan di sana. Samudra Pasai. Raja berarti Berbeda. Wali bentuk Songo ya? kerajaan. Iya, Aku wali-wali. ingatnya Demak tuh yang peristiwa Syekh Siti Jenarnya itu. Iya, Ada. iya, yang Makanya itu. Kemudian soal ini kita random ya karena random aja lah. Ya karena udah enggak apa-apa. cerpennya juga random. Iya. Misalnya wali ke-11. Yang 10 siapa? Siapa? Nah, Ya Siti Jenar. 11 Wali sama. ke-11. Awalnya saya juga mikirnya apakah yang 10 itu Syekh Siti Jenar. Betul, Ternyata dijelaskannya ini Mas, yang kembarannya itu Siti atau bin Demak Apa Bintoro? Bintoro. Bintoro itu Dibilang- kembarannya Musuh. Heeh. Iya, Di Demak cerpen Bintoro. lainnya Jadi, dibilangnya jadi yang sebenarnya gini, 10. kenapa kita random? Karena kita tidak sedang mengurus sejarah. Betul. Ya, Ya anu aja kan tidak tafsir sedang ya. mengurut tokoh ini ketemu dengan siapa, dengan siapa, dengan siapa. Enggak. Ya. Tetapi berangkat dari judul lagi, kembali ke judul. Iya. Rajam. Penulis kita duga mengambil inspirasi dari keutamaan bulan Bulan Rajab. Rajab ini yang tidak memperkenankan untuk terjadinya pertumpahan darah, tetapi justru diawali dengan kekerasan dan darah itu sendiri. Nah, sampai di ending itu kan sebenarnya digantung. Ending digantung. Apakah benar terjadi pertumpahan darah di akhir? Enggak. Tidak ada. Tidak. Masih hendak. Iya. Kalau dikatakan misalnya, kenapa Rajab belajar ke kota wali, kemudian dia tidak berbalik pikir, tidak menjadi insaf, tidak menjadi seorang yang soleh? Nggak belajar ke Gunung Jati ya. Iya, nggak begitu. Ini soal jalan aja, jalan yang melingkar dalam alur cerita. Gitu. Jadi tidak kemudian sebagaimana kita membaca buku sejarah, setelah ini ke sini, setelah ini berguru ke anu, Iya. kemudian mendapat ilmu baru begini, nggak begitu. Dan gitu menjadi kan. jawara. Tidak seperti itu. Termasuk misalnya tokoh siapa yang gila itu? Zainab. Penjaga Tokoh Zainab yang itu kan juga dalam perspektif lain kan disebut Zadab. Zadab itu ya sufi yang terlihat menyengsarakan diri gitu. Ya kan? Ya sebagaimana kalimat orang Zadab susah dipahami. itu bertuah Sebagaimana kayaknya ya sufi. semua mulutnya ya. Artinya sungsang bisa kebalikannya, tetapi juga tidak mesti iya. Oh, bagaimana? Iya, ya betul. Kita misalnya bicara soal surga juga kan semua isi kebaikan, semuanya kayaknya nggak ada sengsara ya. Tapi ini surga yang Jadi setengah surga setengah neraka itu tidak bisa. Tidak bisa bainal mangzilatain. Masya Allah. Tidak bisa. Tetap kan harus satu gitu. Mau surga atau neraka. Neraka kembar Rajab. Jadi problem. Jadi dilema. Maka dia harus memutuskan sesuatu soal bahwa tokoh-tokoh ini mirip dengan yang kita tahu gitu kan. Itu lain masalah gitu. Lain masalah. Tetapi kembali lagi utama kan ini soal ketauhidan. Tauhid ya. Tauhid. Udah. Tuhan itu cuma satu, tidak ada yang kembar, tidak ada yang dua, tidak tiga, tidak empat, tidak lima, tidak, dan seterusnya. Gitu loh. Maka segala sesuatu yang menyekutukan itu Musyrik di habisi. lah, karena ini di dalam ini apa Al-Maidah juga disebutkan jangan melakukan pertumpahan darah kecuali kaum muslim menyerang muslim terlebih dahulu.
Itu kita tidak sedang tidak sedang ngaji kitab atau khutbah Jumat, tidak gitu. Tetapi karena saya menduga tafsir ini agak mendekati keutamaan judul itu mendekati tafsir yang saya duga gitu, yang saya susun bahwa judul merupakan salah satunya terinspirasi oleh bulan suci ini. Nah, ini cukup relevan saya pikir ketika misalnya apa yang dilakukan oleh tokoh Rajab di dalam cerpen ini dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rajab di zaman Rasul, gitu kan, dan di zaman sahabat, di zaman Khalifah, gitu kan. Itu terjadi semua terjadi, peristiwa penting itu semuanya terjadi di bulan Rajab. 5 peristiwa penting dan isinya hampir seluruhnya tentang perang dan damai. Bulan damai, gitu kan, tidak boleh menumpahkan darah kecuali kaum musyrikin menyerang terlebih dahulu, kemudian turunnya perintah sholat yang dari 50 menjadi 5, gitu kan. Kemudian perang Tabuk dengan pasukan Romawi, dan itu perang terbuka tetapi tidak terjadi karena pasukan Romawi bersembunyi. Dan pembebasan Baitul Maqdis dari tentara salib. Dari tentara salib setelah perang salib. Kemudian dihapuskannya sistem khilafah oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan ini terjadi segala sesuatu yang berubah dalam konteks politik, dalam konteks negara, itu kan menumpahkan darah. Kalau dari sisi nama tokoh, nama judul Rajab, keutamaan bulan, ada inspirasi dari situ. Nah, soal kemudian sekarang kalau mau misalnya tidak boleh ada kembar peristiwa turunnya perintah sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya kepada Tuhan. Tuhan itu satu. Tidak boleh ada kembar. Nah, dihubungkan dengan konsepnya sesiti benar. Manunggaling. Ya, manunggaling kaula Gusti, menyatunya diriku dengan Tuhan, yang kemudian ditafsirkan oleh banyak orang sebagai menganggap dirinya Tuhan. Gitu. Ya, tafsir. Lah, kenapa ada Syekh Siti dengan Abu Jenar? Ya, Syekh Siti Jenar dibagi 2, harus jadi satu. Ya. Kalau mempercayai 2 orang ini, musyrik juga. Itu, kemudian apa lagi? Iya, dari perilaku Rajabnya yang jam segitu ada molotov ah. Nah, gini, kita tidak sedang bicara sejarah. Bukan maksudnya ini molotov. Kita tidak sedang bicara waktu. Kita bicara tentang perjalanan, tentang peristiwa. Spiritualitas. Kalau apa bedanya sih bom molotov dengan apa namanya? Panah, parah. Dengan mercon misalnya ya? Ya, ini mengingat jadi peristiwa-peristiwa pengeboman gitu, ekstremis. Lah, bisa jadi. Artinya ini random kan? Random. Aksi-aksi yang ditunjukkan oleh Rajab mulai dari apa? Jagal. Pertama itu bukan menjagal. Menebang pohon, menembak, apa? Sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul, tidak ada. Ini rentetan peristiwa, puzzle, atau mungkin juga kolase, gitu. Yang kemudian bisa saja
bisa saja si Rajab ini makan es krim. Apa salahnya kalau dia membakar toko penjual es krimnya itu? Gitu loh. Sebagai orang yang menganut jihad, bisa kan? Ketika dia mau makan es krim, dia nggak jadi, dilempar dan toko McD-nya misalnya dibakar. Bisa jadi. Artinya sikap-sikap yang ditunjukkan di akhir cerpen ini sudah masuk pada wilayah kekinian. Gitu loh. Kok bisa ya bikin cerita yang seperti ini? Kenapa tidak? Latihan. Kenapa tidak? Seorang penulis, penyair, prosais, pekerjaannya adalah membaca batin, mengasah batin. Jadi dia tidak sekadar menceritakan apa yang terlihat, tetapi juga lebih jauh dari itu adalah apa yang pernah dibaca, peristiwa yang pernah ada, akan terjadi dan seterusnya. Jadi saya pikir gak ada persoalan. Kok bisa begini? Iya, kok bisa. Karena menguasai Persoalan. karena membaca soal-soal atau membaca naskah-naskah itu, soal bacaan, soal bagaimana kemudian sesuatu yang pada mulanya atau menurut logika umumnya tidak logis, bagaimana ini diruntut menjadi logis. Ini bukan cerpen realis. Bahwa peristiwa yang berlangsung seperti realis, iya. Tetapi isinya tidak. Jadi kalau misalnya kita menggunakan sudut pandang, ceritanya kan realis. Kenapa ini tidak logis? Bagaimana misalnya dengan pertunjukan di atas panggung? Dialognya biasa. Tapi orang itu tidak berhadapan, dia berpunggung-punggung. Dialognya retoris semua. Nyambung tetapi tidak berhadapan. Sama. Jadi tidak mesti. Itu tekniknya. Oh iya, teknik. Artinya bagaimana caranya rupa menyembunyikan isi. Jadi tidak selamanya apa yang kita pahami sebagai alur atau cerita yang realis kemudian berisi tentang realisme juga, berisi tentang realitas juga. Tidak sepenuhnya demikian. Bahkan bisa jadi dia memang sengaja disembunyikan. Biar pembaca mencari tahu. Termasuk cetak miring yang belum ketemu. Ini yang cetak miring. Tidak mungkin segalanya. Juga ayat-ayat Allah indah yang senantiasa kubaca akan berubah menjadi kembar tiga. Sebagaimana pernah kulihat kaligrafi Allah di kening 3 bayi kembar. Bukan? Antara Umar bin Khattab, antara Nabi Khidir, antara Musa. Nah ini bercampur gitu loh. Kenapa anak ini harus dibunuh? Karena dia akan jadi iblis. Wah ini kan kita yang sudah pernah membaca Nabi Khidir, langsung ke sana, connect-nya gitu loh. Kemudian apakah jumlah pohon bakau yang mengepungku ya, juga berubah menjadi 6.666. Itu bukan ayat. Quran ya? Iya. Ayat. Jumlah ayat Quran kan Iya, ayat. 6.666. Ayat itu udah disiapkan dari awal kan, kali 3. Iya. 3.333 bukan surat. enggak, maksudnya tiganya tuh dikali gitu, kembar tiganya gitu. Tadi kan yang 1 2 2 gitu kan. Terus ketika dikali kembar 3 itu. Nah, ini 6.666 ayat.
Ini sangat ma'rifat, sangat Iya, Al-Qur'an. sofistik Cah. gitu. Oh, berarti jangan ini sudah Mas- ini melampaui Zabur, Injil Mas Ri dan itu ma'rifat juga. sudah melampaui Zabur, Injil dan Taurat ini. Iya, makanya. Marifat. Ya, semakin bertambah usia, Kayaknya begitu ya. setiap Makin dekat dengan Tuhan. pengasah batin Sah batin. akan berjalan menuju ketuhanan, Yang Maha Esa. berjalan menuju ketuhanan, bukan ketuhanan, berjalan menuju ketuhanan. Tuhan. Ya, ini menarik kan? Neraka kembar rajab. Siapa saja yang menyekutukan Tuhan akan masuk neraka. Mengembarkan Tuhan masuk neraka. Ya, Raja sendiri itu simbol. Kadang kayak malaikat maut. Bukan kadang kayak malaikat maut, enggak. Rajab itu tokoh yang memainkan cerita, yang mengatur alur, tetapi diinspirasi oleh keutamaan bulan Rajab tadi. Enggak, jangan kemana-mana. Jangan seperti malaikat maut, enggak juga. Karena tugas di sini lebih, apa yang ditunjukkan di sini lebih mirip dengan apa yang pernah kita baca. Seperti Nabi Musa, seperti Nabi Khidir. Nah itu, seperti Umar bin Khattab. Gitu kan. Dan itu loh. Kalau malaikat maut nggak perang loh, nggak bawa pedang loh. Kayaknya cuma tinggal ngukudin aja ya. Nggak bisa. Ngambil orang yang udah mati. Nggak begitu gitu. Nggak begitu. Tidak pernah ada ceritanya malaikat maut membawa pedang. Terus di ini aja dia. Tidak pernah ada cerita. Kecuali ya tafsir aja, tafsir sembarang. Itu, jika bayi-bayi ini tidak dibunuh, kelak akan menjadi iblis. Nabi Khidir banget kan? Nah, soal warga, soal Tanjung itu nggak lokus. Iya itu sih, memang itu nggak cuma penamaan. Nggak lokus, nggak kemudian oh ini Semarang ya, oh ini di Tegal Ya ya. kan itu tafsir ya, jadi itu kan menduga-duga. Nggak begitu. Kalau kita membaca Kebalik sesuatu lagi yang ke sini. ma'rifat, yang absurd, tidak bisa kemudian dikoneksikan dengan sesuatu Iya, yang real. realis ya, Tuh, nggak bisa nggak bisa. ketemu. Tuh. Apalagi 1000 matahari hanya untukku, 1000 bulan hanya untuk apa? 1000 bulan. Lewat ada. Sebelum mataharinya? Betul. Kenapa harus semuanya dimaknai? Ini jadi pertanyaan baru kan? Kenapa harus semuanya dimaknai? Kita akan kerepotan kalau setiap kalimat yang tercantum di dalam cerpen ini harus dimaknai, gitu loh. Zainab dengan Zadab nanti cerita itu agak mirip, gitu loh. Seorang yang menghamba kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh dirinya, seluruh jiwa raganya. Maka kemudian sejumlah kali bahasa-bahasanya pun sulit dipahami. Antara Zadab gila dengan halusinasi, di mana letak perbedaan? Itu ya dipahami lah. Kenapa lagi? Barangkali ada yang masih. Yang ending itu yang masih nggak ngerti, 3 sosok makhluk tinggi bersorban itu siapa? Dan aja, ya siapa aja. Karena ini kan makam Syekh Musonya jadi diledakkan oleh Panglima Langit Abu Jenar kan. Terus ini Rajabnya baru mau bergegas menyalakan bom. Kita jadi detektif akhirnya. Iya. Coba. Iya. Siapa tuh 3 sosok makhluk tinggi bersorban? Sebentar.
Makhluk tinggi. Ini makhluk tinggi, Tinggi, bersorban itu tinggi. berarti bukan manusia. Iya, Bisa malaikat, malaikat. bisa apa kan gitu. Untuk tidak ada sayapnya aja itu tuh. Heeh, Sayap kan. gitu. Tinggi, makhluk loh. Makhluk. Tinggi bersorban, bukan bersayap. Apakah ini malaikat? Ya, malaikat Allah. orang Islam yang Kan. digambarkan orang Islam. Artinya kalau misalnya ada malaikat kembar Malaikat tiga pencabut gitu kan. nyawa. Kalau ada malaikat kembar tiga, mau apa? Ya harus dibunuh juga oleh Rajab. Ngeri ya Rajab ya. Wih iya, Rajab dilawan. Ada yang kembar bunuh, ada yang kembar Rajab bunuh. Ngeri banget Rajab. gitu. Dia punya Melampaui hak Marvel istimewa, itu. iya, Marvel kan hak istimewa. banyak kan. Iya, Rajab dewek kan. Kayak Rambo. Rambo. Padahal Rambo juga karang-karangan baik. Apalagi? Ya saya sih banyak ya tertegun lah saya sih. Tertegun, pantas. Tertegun diam gitu. Pasal macam ya menelisik saja gitu ke dalam diri. Oh ini cerpen ketuhanan. Religiositas. Capaian. Capaian. Syariat, thariqat, hakikat, Ma'arif. sifat. Informasi syariat ya Kang baca ya. Ya, kalau menafsirnya Sositi secara Jenar. syariat, Aduh. Gitu. nanti akan terjadi debatable. Bisa situ Jenar matinya nggak di situ, gitu kan? Enggak Moksa, ada yang bilang Nggak di- moksa, nggak di ada yang situ. bilang jadi anjing nanti. Ada yang bilang di Di Kemlaten, Kemlaten di Blok juga. M, Iya, gitu. ada. Makamnya di situ. Banyak. Lemah Abang dengan Siti Jenar sama apa hubungannya? Apakah sama? Dan seterusnya. Siti itu kan tanah, Jenar merah. makamnya di mana sih? Sebenarnya Aslinya Jenar itu kalau kuning. Kan ada yang bilang moksa, ada yang bilang banyak. Maksudnya dia mendiam di wilayah mana gitu, Kalau ada lokusnya. pertanyaan, gitu ya. Saya Siti Jenar meninggalnya di mana? Dimakamkan di mana? Buku sejarah mana yang pernah menjelaskan itu? Nggak ada yang tahu. realnya tuh di Nusantara ini tuh yang apakah hanya di Pulau Jawa saja dia kalau dia kemana Sekarang kalau Soekarno yang pengen dimakamkan di Bogor saja, di Blitar apa jadinya dahinya di sana? Mau apa? mau apa lo? Ayo. Ayo. Eh, Ya sudahlah. apalagi berhadapan dengan Syekh Siti Jenar tuh tokoh yang kontroversial. Ya, sakti juga. Gitu. Sekalian kan dihapus dari sejarah, termasuk makamnya ada di mana. Orang hanya paling bisa menduga bahwa itu petilasan, bukan makam yang sesungguhnya. Nah inilah, ini juga yang harus. Nah ini bagian dari imajinasi, bagian dari sejarah yang dikabulkan tetapi bisa kita susun menjadi sebuah cerita. Nah, kita tidak sedang merunut silsilah, tidak sedang merunut urutan waktu. Tidak seperti itu juga. Ya ini cerpen berat. Hanya bagi mereka yang sudah ma'rifat saja yang bisa menjangkau. Tapi paling tidak kita berusaha ya dari satu atau dua sudut kita bisa melakukan proses pemahaman. Tapi bagi saya tidak syak lagi kalau nama tokohnya Rajab kemudian dengan perilaku, dengan tindakan-tindakan yang berlangsung di dalam cerita ini, yang ngambilnya dari situ. Kenapa tidak Muharram misalnya? Tokohnya? Ya karena beda peristiwa, beda makna. Yang berlangsung di bulan Muharram, misalnya di zaman Rasul. Ya kita tidak sembarang, makanya kemudian judul itu menyembunyikan sesuatu. Judul itu tidak akan pernah bisa terang atau jangan pernah dibikin terang. Itu yang namanya judul. Kalau dibikin terang ya bikin aja esai. Bukan prosa, bukan cerpen. Bukan puisi juga. Gitu. Saya pikir itu ya. Sudah cukup. Saya cukup. Oke.
Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan kami mengenai cerpen Neraka Kembar Rajab karya Triyanto Triwikromo. Terima kasih sudah mengapresiasi. Insya Allah kita akan bertemu di Rabu depan. Dan sekali lagi kami juga menyampaikan secara khusus kepada Mas Triyanto Triwikromo yang sudah mengizinkan cerpen terbaiknya kami bahas di forum Lingkar Sinar Ngopi Rabu malam. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.